Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Flora Cita Simamura di algoritma dan pemrograman yang kedua. Di sini aku akan menjelaskan apa itu variabel, tujuan beserta dengan syarat-syarat dan implementasinya. Dalam pemrograman, variabel merupakan pengenal atau identifier yang nilainya bisa berubah-ubah selama eksekusi program atau run masih berlangsung. Fungsi atau tujuan variabel adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai jenis tipe data. Nah, syarat-syarat penamaan variabel itu ada 4, yaitu yang pertama, variabel harus diawali dengan abjad, baik itu abjad kecil ataupun abjad yang kapital. Contohnya adalah A sama dengan 9 dan A kecil sama dengan string Unika Santo Thomas Medan. Lalu untuk pembuktiannya kita bisa lihat sebagai berikut. A sama dengan 9. Lalu kita buat print dalam kurung A kapital. Lalu outputnya akan menghasilkan 9 dari variabel A tersebut. Lalu contoh yang kedua yaitu A kecil sama dengan string Unika Santo Thomas Medan. Lalu jika kita print A kecilnya, maka outputnya adalah Unika Santo Thomas Medan. Lalu untuk syarat penamaan variabel yang kedua yaitu urutan kedua dari penamaan variabel bisa diisi dengan huruf, underscore ataupun desimal. Nah, catatan untuk underscore itu bisa digunakan saat kata ganda. Contohnya adalah A9 sama dengan 100 dan underscore 99 sama dengan 500. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Lalu untuk syarat penamaan variabel yang ketiga, yaitu adalah pada Python penamaan variabel tidak boleh menggunakan kata kunci Python itu sendiri, baik itu and, if, elif, as, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh semisal kita menggunakan kata kunci Python di bahasa pemrograman Python itu sendiri. Dan seperti yang kita lihat, penamaan variabel menggunakan bahasa Python di aplikasi Python akan menghasilkan output yang error. Persyaratan terakhir dari penamaan variabel yaitu penamaan variabel tidak boleh berisikan karakter khusus, baik itu seperti tambah, kurang, kali, titik dua sama dengan titik koma dan lain sebagainya. Dan jika kita membuat penamaan variabel dengan menggunakan tanda khusus, hasilnya akan seperti berikut ini. Sama seperti tadi, penamaan variabel dengan menggunakan tanda khusus akan menghasilkan output yang error. Lalu di sini saya akan menjelaskan tipe data apa saja dalam variabel atau data-data apa saja yang dapat dimasukkan dalam variabel. Yang pertama yaitu string, di mana string adalah variabel yang menyimpan data dalam bentuk teks atau kumpulan karakter. Lalu float adalah variabel yang menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Yang ketiga adalah integer, di mana integer adalah variabel yang menyimpan data dalam bentuk bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah boolean, yang merupakan pernyataan bersyarat yang menyatakan kebenaran suatu nilai, suatu data. Untuk implementasinya, yang pertama yaitu string. Kita gunakan variabel dengan bentuk abjad yaitu nama. Misalnya kita buat variabelnya adalah nama sama dengan
nama saya sendiri yaitu Florecita Simamora, dan kita buat print nama. Dan outputnya akan menghasilkan Florecita Simamora. Nah, string yang dimaksud tadi adalah data yang dimuat oleh variabel yang dihapit oleh dua petik tunggal atau dua petik ganda. Dan pada hal ini, data yang dimuat adalah Florecita Simamora yang dihapit oleh petik tunggal. Lalu selanjutnya adalah implementasi dari integer atau bilangan bulat. Nah, kita gunakan adalah simpanan uang di tabungan dengan datanya adalah 1 juta. Nah, integer tadi kan dibilang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dalam hal ini adalah angka 1 juta yang ada di dalam tabungan. Selanjutnya adalah implementasi dari float. Float tadi dikatakan bahwa data yang disimpan memuat bilangan pecahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bunga itu bisa memuat bilangan pecahan. Maka kita gunakan variabel bunga, lalu sama dengan datanya adalah 0,5, di mana 0,5 adalah bilangan pecahan dan outputnya adalah 0,5. Di sini saya tidak menggunakan rumus float karena datanya sudah saya muat langsung di dalam program. Namun jika ingin memuat angka atau bilangan pecahannya di keyboard, kita bisa menggunakan rumus bunga sama dengan float input string bunga .2, lalu kita bisa memasukkan nilai pecahannya nanti di output. Lalu di sini saya akan mengimplementasikan penamaan variabel dalam salah satu contoh, yaitu perbelanjaan dalam minimarket, di mana contoh ini akan memuat beberapa tipe data variabel, yaitu string, float, dan integer, beserta dengan pembuatan variabel yang benar. Pertama-tama kita harus memasukkan identitas dari barang yang ingin kita masukkan, baik itu nama barang, kode barang, banyak barang, dan harga per barangnya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk memproses penghitungan barang. Dan output yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan terima kasih.